Cek, cek, cek. Ya, berhubung belum ada mahasiswanya ya, kita mulai saja gitu ya ke materi. Nah, di sini eh, untuk the web 4 materinya yaitu yang sudah saya siapkan terkait sistem basis data. Oke. Nah, ini akan saya share materinya. Bentar ya. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi hmm, basis data, sistem basis data ya tepatnya. Nah, di yang pertama itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian dasar sistem basis data dan desain sistem basis datanya. Kemudian, motivasi kebutuhan basis data, seperti komponen sistem basis data, kemudian DBMS atau Database Management System, kemudian arsitektur basis datanya. Oke. Sistem basis data, kita mulai dari definisinya dulu, ya, yaitu merupakan sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel atau file yang saling berhubungan. Nah, dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel tersebut atau file tersebut gitu ya. Nah, DBMS sendiri itu adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Oke. Nah, di sini ada beberapa komponen sistem basis data. Yang pertama itu pastinya ada hardware, gitu ya. Kemudian ada sistem operasi. Nah, terus ada basis datanya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian ada software DBMS-nya atau Database Management System, gitu ya. Nah, di sini itu kebanyakan memakai MySQL, kemudian MS SQL Server gitu ya, kemudian Interbase, Paradox, kemudian Microsoft Access, Oracle, sama DB2 apa ya, ya gitu ya. Nah, kemudian ada pemakai yaitu programmer atau juga bisa user aplikasi. Kemudian ada aplikasi lainnya. Itu untuk komponen sistem basis data. Nah, kita masuk ke yang namanya abstraksi data. Abstraksi data itu merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Itu disebut sebagai abstraksi, gitu ya. Di sini ada 3 level atau 3 tingkatan abstraksi data. Yang pertama itu level fisik, gitu ya. Ini biasanya di internal level, gitu ya. Kemudian ada level logika atau konseptual, gitu ya. Kemudian ada level penampakan. Nah, level penampakan ini berada di level eksternal. Seterusnya yaitu, nah, kita akan membahas level fisik ya, atau level internal.
Nah, di level fisik itu merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data itu disimpan. Nah, pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, ataupun himpunan bit data. Kemudian, mengetahui bahwa data disimpan dalam beberapa file atau tabel seperti file pegawai, kemudian file keluarga, kemudian file mahasiswa, dan lain sebagainya lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke level konseptual atau logika. Untuk level konseptual atau logika ini, itu harus memperhatikan data apa sebenarnya. Jadi, langsung ke secara fungsionalnya, kemudian disimpan dalam basis data, dan hubungannya dengan data yang lainnya, ya. Nah, di level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan database. Kemudian pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Nah, penggambaran cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Jadi, eh, ini tentang level konseptual atau logika. Nah, selanjutnya user view atau level pandangan pemakai. Nah, level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan si pemakainya, gitu ya. Bagi user yang menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak, gitu ya. Nah, ini ada jenjang data. Kita lihatnya dari bawah dulu, gitu ya. Yang pertama itu dari karakter, kemudian dari file data atau item, gitu ya. Kemudian record. Nah, setelah record itu jadi file, kemudian database. Gitu ya, kita bacanya dari bawah. Nah, kita akan mengupas gitu ya, satu per satu gitu ya. Yang pertama itu karakter. Karakter itu merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus, spesial karakter gitu ya, yang membentuk suatu item atau data atau file. Nah, file itu apa? File itu merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya seperti nama, alamat, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kumpulan dari file itu membentuk suatu record. Jadi saling berhubungan. Ya, yang pertama itu karakter dulu, kemudian kumpulan dari beberapa karakter itu akan membentuk file gitu ya. Nah, kumpulan dari beberapa file itu akan membentuk suatu record. Record itu apa? Nah, record itu kumpulan dari file membentuk suatu record. Nah, record menggambarkan suatu unit data individual yang tertentu ya, kumpulan dari record itu akan membentuk suatu file. Nah, misalnya file personalia, tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawannya. Baik gitu. Nah, kemudian file itu terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenisnya. Misalkan, file mata pelajaran itu berisi tentang data semua mata pelajaran yang ada. Nah, ini ada
gambarnya, biar kalian lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Nah, database itu kumpulan dari file atau tabel, kemudian membentuk suatu database gitu ya. Nah, di sini itu kan ada record 1, record 2, bahkan sampai 5 gitu ya. Record itu tadi membentuk file gitu ya. Kemudian file itu membentuk suatu eh, file. Nah, di sini ada nama file pegawai. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di sini ada hierarki organisasi data. Yang pertama itu dari bit, byte, file, record, file, kemudian database. Gitu ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui atau perlu kalian garis bawahi gitu ya. File itu berisi kolom, kemudian record itu berisi baris, kemudian file itu berisi tabel. Begitu ya. Nah, di sini ada tipe file. Yang pertama itu file induk atau master file gitu ya. File induk itu file acuan ya, atau reference master file. File induk yang recordnya relatif statis, kemudian jarang berubah nilainya. Misalkan nih, ada file daftar gaji, kemudian file mata pelajaran, gitu ya. Itu kan eh, statis ya, nggak mungkin berubah dalam waktu dekat, gitu ya. Jarang, gitu ya, jarang berubah nilainya. Kemudian ada file induk dinamik, gitu ya. File induk yang nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update gitu ya sebagai hasil dari suatu interaksi. Misalkan nih, file induk itu data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Misalkan kayak file data barang kalau laku gitu kan ya harus diupdate. Jadi stoknya berapa dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu ada file transaksi. File ini bisa disebut file inputan. Kenapa? Karena digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Nah, di sini saya contohkan itu file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Kemudian ada file laporan gitu ya. File laporan ini itu bisa disebut output file. Kenapa disebut output file? Yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan, gitu ya. Jadi itu file laporan. Di sini juga ada file sejarah, gitu ya. File ini bisa disebut file arsip, gitu ya. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip, gitu ya. Kemudian ada file pelindung atau backup file. Nah, ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu, gitu ya. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif itu eh, mengalami gangguan, gitu ya. Nah, di sini ada model data. Definisi dari model data itu sekumpulan tools atau konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Itu ya, ada beberapa gitu ya.
model data itu terbagi dalam 3 kelompok besar, gitu ya. Yang pertama itu ada model entity relationship atau model ER, gitu ya. Kemudian ada model relasional, kemudian ada model object oriented model, gitu ya. Kemudian ada model hierarki sama network. Kita hanya akan mengulas, gitu ya, mengulas bagian. Nah, entity relation model atau ER itu model didasarkan atas persepsi ya, persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity dan hubungan antar objek disebut relation atau relationship gitu ya. Di sini ada pemodelan data dengan model ER menggunakan diagram ER atau diagram ER itu terdiri dari kotak persegi panjang, elips, diamond, sama garis gitu ya. Mungkin kalian sudah paham gitu kalau ini gitu ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini model ER tentang objeknya itu ada orang tua, mahasiswa, jurusan, mata kuliah, sama dosen. Gitu ya. Jadi kalian misalkan nih orang tua itu mempunyai mahasiswa gitu ya, kemudian mahasiswa itu mempunyai hobi gitu ya, senang menyenangi hobi apa gitu ya. Nah, di sini hubungan antara mahasiswa dengan jurusan itu mahasiswa mendaftar jurusan apa, kemudian di dalam jurusan itu memiliki dosen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nih. Nah, ini apa? Hubungannya itu one to many gitu ya, atau many to many gitu. Nah, ini ada object oriented model. Object oriented model itu berbasiskan kumpulan objek. Setiap objek itu bisa berisi nilai gitu ya, nilai yang disimpan dalam variabel instan gitu ya, di mana variabelnya itu melekat dengan objek itu sendiri. Kemudian ada metode, itu operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Kemudian ada objek-objek yang memiliki tipe nilai yang dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, kelas di sini mirip dengan abstrak pada bahasa pemrograman. Kemudian ada sending a message gitu ya. Sebuah objek dapat mengakses data, kemudian data yang lainnya hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Itu ya. Nah, di sini ada nih, misalkan nih, objeknya mahasiswa, itu atributnya ada nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada mata kuliah yang di sampingnya, atributnya ada kode mata kuliah, dan lain sebagainya. Itu objek oriented model. Kemudian ada model relasional. Model relasional itu menggambarkan data dalam bentuk tabel. Ini yang menurut saya paling mudah ya. Maksudnya karena bentuknya tabel mudah dipahami gitu ya. Kemudian ada asosiasi antar tabel didefinisikan lewat penggunaan kunci tamu atau Vergen key. Dengan menggunakan model ini, pencarian file dari suatu tabel atau banyaknya tabel dapat dilakukan dengan cepat. Pencarian atribut yang berhubungan dengan tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan atribut yang sama. Ini salah satu contohnya. Gitu ya. Oke, ini salah satu contoh. Bisa kalian pahami sendiri gitu ya.
Nah, seterusnya ada model hierarki, ya. Model hierarki itu menyerupai pohon yang dibalik, gitu ya. Penggunaan pola hubungan orang tua dan anak lah. Kemudian pada puncak hierarki disebut dengan akar atau root. Nah, tiap entitas tingkat atas itu parents gitu ya, atau orang tua. Kemudian satu atau lebih subentitas disebut sebagai children atau anaknya. Sehingga setiap entitas hanya boleh mempunyai satu induk, tetapi dapat mempunyai banyak anak gitu ya. Nah, pada model data hierarki, hubungan antar entitas dinyatakan dalam satu ke banyak atau one to many atau satu ke satu atau one to one. Dalam satu universitas itu terdapat banyak fakultas dan setiap fakultas itu terdapat banyak dosen atau banyak mahasiswa dan seterusnya. Tanda panah menunjukkan derajat keterhubungan atau banyaknya. Nah, ini salah satunya. Di sini itu misalkan nih ada Universitas ABCD. Nah, fakultasnya itu misalkan nih ya, Fakultas Teknik. Jumlah dosennya itu 316. Jumlah mahasiswanya itu ada 1098. Ya, kemudian ada jumlah jurusan. Ini Fakultas Teknik, dosennya 316, mahasiswanya 1096, kemudian jumlah jurusannya atau jumlah prodinya itu ada 8 gitu ya. Nah, jurusan teknik itu sendiri kalau di total mahasiswanya itu ya, nomor mahasiswa, kemudian ada NIM, kemudian jurusannya dan lain sebagainya gitu ya. Banyak lah. Nah, di situ kalian bisa memahaminya. Oke? Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu model jaringan. Nah, model ini hampir sama dengan model hierarki. Perbedaannya dalam model ini setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak. Kalau hierarki itu hanya banyak anaknya gitu ya. Nah, dalam model ini lebih sedikit terdapat data rangkap, namun lebih banyak terdapat hubungan antar entitas. Sehingga menambah informasi hubungan yang harus disimpan dalam database. Hal ini akan menambah volume dan kerumitan dalam penyimpanan berkas datanya, gitu ya. Nah, ini sama halnya kayak tadi, gitu ya. Cuma hubungannya terlalu banyak. Nah, ada bahasa basis data. Di sini merupakan sejumlah perintah atau statement yang diformulasikan dan dapat diproses untuk melakukan suatu aksi tertentu. Contoh basis data itu ada SQL, kemudian di base, kemudian QL gitu ya. Basis data dipilih dalam 3 bentuk, DDL dan DML gitu ya. Ini 2 bentuk ya, mohon maaf ya, 2 bentuk. Ada data definisi, definition language, kemudian ada data manipulation language gitu. Nah, data definition language itu merupakan perintah yang berfungsi untuk menspesifikasikan skema atau struktur basis data. Ya, di sini itu ada membuat tabel, menghapus, kemudian membuat suatu constraint atau primary key dan foreign key gitu ya. DCL itu data control language juga termasuk di dalam DDL.
Data Definition Language gitu ya, sebuah bahasa untuk mengendalikan struktur internal basis datanya. Nah, kemudian ada Data Manipulation Language, itu berguna untuk melakukan manipulasi dan mengambil query data pada suatu basis data. Manipulasi data itu dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru gitu ya, kemudian penghapusan data, ada kemudian pengubahan data gitu ya. Nah, oke. Ini materi yang pertama gitu ya. Kemudian materi yang keduanya yaitu kelanjutannya. Ini akan saya bawakan juga gitu ya. Nah, ini ada konsep utama basis data, data dan informasi gitu ya. Nah, data itu fakta belum terolah atau objek, bisa orang, bisa benda, bisa proses gitu ya. Contoh, ada mahasiswa, kemudian ada pemasok, buku, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, kalau informasi itu data yang telah diproses gitu ya. Di sini ada manajemen data, basis data, metadata, sama sistem manajemen basis data atau DBMS-nya. Nah, pentingnya DBMS itu dapat membantu membuat manajemen data lebih efektif dan efisien, gitu ya. Kemudian bahasa query-nya memungkinkan untuk memperoleh jawaban dengan cepat melalui perintah-perintah khusus untuk query-nya. Terus membantu end user mengakses lebih banyak data yang terorganisir secara lebih baik, gitu ya. Kemudian data memperlihatkan gambaran terintegrasi terhadap operasinya atau organisasi. Ya, di sini gambarannya luas ya. Nah, kemudian mengurangi terjadinya inkonsistensi data. Nah, ini ada DPMS mengelola interaksi antara end user dan basis data. Ini ada end user gitu ya, ada application, ada datanya gitu ya. Nah, ini yang dikelola itu database structure gitu, ada customer, kemudian ada inventory, invoice, sama produk gitu ya. Oke. Nah, mengapa perancangan basis data itu penting gitu ya? Di sini ada 3. Sebuah basis data yang dirancang dengan baik itu membantu manajemen data dan menjadi penghasil informasi yang berharga. Kemudian, kalau basis datanya dirancang dengan buruk, gitu ya, menjadi sumber redundansi data yang tidak terkontrol. Nah, selanjutnya ada sebuah basis data yang dirancang secara buruk akan menghasilkan kesalahan yang dapat membuat terjadinya keputusan yang salah. Ada asal-usul sejarahnya mengapa mempelajari sistem file. Ya, di sini dapat memberikan perspektif sejarah, kemudian mengajarkan kita terhadap bagaimana cara menghindari jebakan pada manajemen data. Kemudian, karakteristiknya yang sederhana memudahkan kita untuk memahami tentang kerumitan rencana atau rancangan sebuah basis data. Terus, yang terakhir itu memberikan pengetahuan yang amat
bermanfaat bagaimana mengkonversi sebuah sistem file ke dalam sebuah sistem basis data. Nah, ini ada NIM. Mohon maaf, bukan NIM ya. Yang pertama itu nama, gitu ya. Di sini ada tabel pegawai, yaitu ada nama, NIP, alamat, tanggal lahir, sama gaji, gitu ya. Nah, nama itu ya berisi nama pegawai, kemudian NIP-nya itu berisi nomor induk pegawai, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana sistem file. Di sini ada dua gambar ya. Yang pertama itu sales date gitu ya, sama personal departemen gitu ya. Di sales departemen itu ada file management program, kemudian file report program gitu ya. Kemudian file management dan file report itu eh, mengelola customer file gitu ya. Kemudian ada sales file-nya juga sama agen file-nya. Tipe-tipe file saya kira sudah ya tadi di materi yang pertama gitu ya. Kemudian manajemen data sistem file juga sudah, ketergantungan struktur dan data. Nah, ketergantungan struktur itu perubahan pada setiap struktur file itu memerlukan modifikasi pada seluruh program yang menggunakan file tersebut. Jadi, kalau filenya itu dirubah gitu ya, ya semuanya juga harus dirubah gitu ya. Nah, ada ketergantungan data gitu ya. Ketergantungan data itu perubahan pada setiap karakteristik data file itu memerlukan perubahan pada seluruh program yang mengakses data. Kemudian arti ketergantungan pada data berbeda antara format data secara logika dan fisik ya. Kemudian ada ketergantungan data membuat sistem file sangat tidak praktis bila dipandang dari segi pemrograman dan manajemen datanya. Ini redundansi sudah, nah ini juga sudah, ini sudah juga, nah ini sudah, oke. Sebagian sudah di pertemuan di materi sebelumnya gitu ya, oke. Saya kira cukup ya untuk 36 menit ini gitu ya, karena apa namanya, belum ada mahasiswa yang masuk juga gitu ya. Mungkin eh, ini akan saya record gitu ya dan akan saya dokumentasikan di YouTube saya sebagai materi gitu ya, materi to web. Jadi nanti mahasiswa yang nggak join ke to web 4 basis data ini bisa kalian lihat rekamannya di YouTube saya yang nanti akan disertakan juga videonya di dalam e-learning ya, e-learning UT. Oke. Eh, Mungkin cukup ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, sebelum saya tutup, perlu saya ingatkan kepada para mahasiswa Universitas Terbuka, itu eh, jangan lupa untuk mengupload tugasnya atau mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan tanggal yang berlaku gitu ya. Jangan sampai kalian melebihi tanggal yang ditentukan gitu ya. Nanti tugasnya nggak bakalan bisa ternilai. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.